Halo bre, jumpa lagi bersama gue MB Channel. Kali ini gue akan membahas film yang diangkat dari kisah nyata yang bertempat di negara Rumania. Film ini diberi judul Penjahat Rizky. Film yang menceritakan seorang laki-laki yang terlahir dari keluarga miskin. Ia berupaya mengubah hidupnya. Lalu ia ketemu seorang wanita. Ketika mereka pacaran, malah dihina oleh calon mertuanya dan membuat pria ini sakit hati. So, gimana cerita selanjutnya? Nah, kita saksikan video ini. Sebelum kalian nonton, dibiasakan dulu subscribe dan di like kalian suka dengan video ini. Di awal film kita diperlihatkan seorang pria yang memasuki bank dan pria tersebut melakukan perampokan di sebuah bank. Lalu scene berganti di mana kita diperlihatkan masa kecil dari pria yang merampok bank tadi. Bocah yang sudah memiliki bakat klepto sejak kecil sedang dimarahi oleh kakinya akibat mencuri sebuah biskuit. Lalu kembali di mana ia sudah dewasa dan ia tertangkap akibat kasus yang menimpanya. Ia pun diinterogasi oleh inspektur kepolisian setempat. Saat Inspektur Ladusing menanyakan kepada Leti tentang kasus perampokan yang sudah ia lakukan selama 3 tahun dan berjumlah 17 kali, Aleti menjawab ia sudah melakukan 26 kali dalam 3 tahun terakhir. Aleti yang mempunyai hobi menjadi pemain es hoki sejak kecil namun tidak bisa menggapainya karena ayah dan ibunya tidak mengurus serta keluarganya bergolongan tidak mampu. Aleti pun harus masuk ke dalam rehabilitas anak di Rumania karena ia sangat klepto. Jika sampai di tempat rehab, ia digunduli lalu disambut oleh teman-teman sekamarnya dengan sangat ramah sekali. Dan Ladusing kembali menginterogasi Aleti. Ladusing mengatakan ia tidak butuh keterangan dari Aleti tentang cerita kehidupan Aleti sampai menjadi penjahat. Ladusing pun mengancam akan mempenjarakan Aleti dengan cukup lama jika ia terus mengarang ceritanya tersebut. Scene berganti di mana Aleti tumbuh menjadi remaja. Ia menjalani pelatihan militer di tempat rehabilitasinya. Karena film ini alurnya maju mundur, jadi gue akan memperjelasnya. Keesokan harinya, Aleti dan pemimpin pasukan yang memiliki diktator ini melihat 2 orang yang ditembak malam. Ternyata mereka adalah warga Hungaria yang ingin kabur. Aleti pun melarikan diri menaiki kereta. Ia pergi dari Rumania ke Hungaria untuk mengadu nasib dan merubah hidup. Ia menaiki di bawah kolong kereta api. Perjalanan memakan waktu 2 hari. Saat kereta memasuki perbatasan negara Rumania dan Hungaria, ia hampir ketahuan. Saat sampai di stasiun Hungaria, ia memasuki kamar mandi dan membersihkan diri. Di saat itu juga ada orang yang kebelet berak dan meninggalkan tasnya. Aleti pun mencuri pakaian dan uangnya. Scene berganti di tempat pelatihan tim ice skating. Aleti pun langsung memasuki lapangan untuk menjadi penjaga gawang. Tapi dia tidak bisa bermain dikarenakan ia sudah lama tak bermain skating. Dengan kerendahan hati sang pelatih, Aleti pun diangkat menjadi tukang bersih-bersih di pelatihan tersebut dan diberi tempat tinggal untuk bekerja dengan benar. Hari-hari pun berlalu. Aleti sudah mulai akrab dengan para pemain dan bekerja dengan benar. Ia menjalani harinya dengan baik serta bahagia. Namun di saat ia sedang pesta dengan timnya, ia melihat wanita yang membuat ia jatuh hati pada pandangan pertama. Aleti pun bergegas mengejarnya demi berkenalan dengannya. Saat berkenalan, ia ditolak karena rayuan alaynya. Namun ia berlari mengejar kereta yang ditumpangi oleh wanita tadi dengan demi dapat berkenalan dengannya. Akhirnya Aleti berhasil berkenalan. Nah, saat inilah kisah Aleti dimulai. Scene berganti di mana Ladusing menangis terharu ketika ia mendengar cerita dari Aleti. Petualangan Aleti pun dimulai demi mengejar cintanya dengan wanita yang bernama Kata. Aleti pergi ke kantor imigrasi. Ia ingin membuat dokumen warga negara Hungaria untuk demi mendapatkan pekerjaan di Hungaria. Akan tetapi cara yang begitu sulit membuat Aleti mumet. First date mereka pun dimulai. Ia pergi menonton teater dan saat itu Aleti nggak bawa uang sama sekali. Ia dibuat malu oleh Kata karena semua tiket dan makanan Kata yang bayar. Keesokan harinya, Aleti pergi menemui seorang yang bekerja di kantor kementerian.
Ia meminta untuk membantu pengurusan dokumen kewarganegaraannya. Akan tetapi mahar yang diminta sangat mahal dan membuat Aleti harus pinjam kepada teman klubnya. Setelah beberapa hari ia nampak panik karena paman yang diminta bantuan tak kunjung menghubunginya. Akhirnya ia mendatangi kantornya paman tersebut. Akan tetapi paman tersebut malah meminta untuk melunasi kekurangannya terlebih dahulu. Dan waktu saat Aleti datang ke rumah Kata, sang kekasihnya, ia berniat makan malam bersama orang tua Kata. Keluarga Kata yang kaya raya pada zaman itu, ia menanyakan asal-usul Aleti. Aleti pun menceritakan asal-usulnya. Berharap dapat respon positif, Aleti pun malah dihina oleh ibu mertua bahwa ia tidak pantas bersama anaknya karena Aleti tidak memiliki uang dan pekerjaan yang tetap. Pada saat itu juga Aleti sangat sakit hati dan akan membuktikan bahwa ia akan membahagiakan Kata dengan memberikan kehidupan yang mewah serta glamor. Aleti pun langsung pergi meninggalkan ruang makan tersebut. Keesokan harinya Aleti melihat kantor pos yang baru saja buka dan ia langsung berniat untuk merampoknya. Pada saat itu juga Aleti langsung masuk ke dalam kantor pos tersebut dan mengamati situasi sekitar. Karena pada zaman dulu kantor pos bisa juga digunakan untuk dapat transaksi uang. Ketika Aleti langsung pergi ke pasar untuk membeli peralatan untuk aksi kejahatan pertamanya. Ia membeli wig serta pistol mainan. Dan ia langsung menjalankan aksi pertamanya. Sebelum beraksi ia memastikan bahwa penyamarannya tidak akan dikenali oleh siapapun. Ada salah satu ciri ketika ia sebelum beraksi adalah ia selalu minum alkohol terlebih dahulu. Dan aksi pertamanya pun dilakukan. Dengan permulaan ia merampok dengan sangat anggun sehingga teller kantor pos hanya menatapnya saja. Akhirnya sikap perampoknya pun membuahkan hasil. Ia mendapatkan uang dari hasil rampokan pertamanya. Aleti pun langsung lari ke dalam lorong kereta api dan mencopot semua pakaiannya agar ia menghilangkan jejak. Ia pun langsung pergi ke rumah kosannya dan memuntahkan semua isi perutnya karena sangat panik dan kebanyakan meminum alkohol. Aleti pun memiliki banyak uang. Dia langsung makan malam sendiri di restoran mewah, bermain judi serta membayar hutang kepada temannya. Kehidupan Aleti pun seketika berubah, yang tadinya miskin, kere, kucul, demek, mendadak menjadi kaya raya. Aleti pun langsung pergi ke kantor kementerian melunasi tunggakannya akan dokumen warga negara Hungaria. Sekarang ia resmi menjadi warga negara Hungaria. Aleti pun membeli mobil baru dan pergi menemui wanita kekasihnya yaitu Kata di kampus Kata, serta memberikan kalung emas yang indah dan mereka pun bermesra-mesraan. Namun teman-teman tim Aleti mencurigai perubahan finansialnya yang sangat melesat drastis. Teman-temannya mengatakan bahwa ia melacurkan diri pada orang-orang kaya. Namun Aleti menjawabnya bahwa ia bisnis kulit beruang di Rumania. Aleti beserta kekasihnya Kata ngedate di restoran mewah. Kata pun mencurigai karena ia melihat Aleti memiliki banyak sekali uang dalam waktu singkat. Dan keesokan harinya Aleti menatapi uangnya yang sudah menipis sambil ngeciu. Dengan tatapan kosong ia mencari cara bagaimana bisa mendapatkan uang banyak kembali. Dan pada akhirnya Aleti merencanakan perampokan berikutnya. Saat Ladusing menginterogasi, ia menanyakan bahwa apakah Aleti saat merampok pernah membunuh atau melukai orang. Aleti menjawab bahwa ia tidak pernah melukainya ataupun membunuh orang satupun. Aleti pun menaiki motor metik untuk pergi ke kantor pos, segera melakukan perampokan selanjutnya. Saat sedang di depan kantor pos, ia sudah ditunggu oleh Bang Rojak. Bang Rojak yang merupakan profesi sama Ladusing menjaga kantor pos tersebut. Saat Aleti sudah keluar, Bang Rojak telat merespon bahwa telah terjadi perampokan. Saat Aleti menancapkan gas motor metik, ia apes, malah tertabrak mobil saat baru mulai jalan. Terjadilah aksi kejar-kejaran Bang Rojak dengan Aleti. Mereka saling membenjek gas motornya sehingga melewati stasiun. Dan Aleti terjatuh, ia langsung pergi keluar dan lompat ke sungai. Aleti pun berhasil lolos dari Bang Rojak. Karena Aleti yang terlahir sebagai manusia biasa yang memiliki rasa tamak, Aleti pun makin sering merampok bank dan kantor pos sehingga membuat dia lupa arah akan hidupnya. Ia menikmati hidupnya layak orang kaya, melakukan aktivitas healing ke klub malam, jajan sosis di klub malam, serta
pusreng bersama Kata di apartemen, dan pergi keliling dunia bersama sang kekasih. Sampai-sampai Aleti ini sangat membahagiakan Kata, sampai ia membelikan mobil mewah untuk Kata, sehingga beredar berita di koran setempat bahwa penjahat whisky terus beraksi, merampok bank serta kantor pos di kota tersebut. Chin kembali di mana Ladusing memeriksa dokumen paspor Aleti. Ia mengecek bahwa Aleti sering berpergian ke luar negeri, sehingga Ladusing iri kepadanya dikarenakan ia tidak pernah keluar dari Hungaria. Saat di tempat pelatihan, ia bertemu dengan anggota baru bernama yang tak lain adalah anak baru dari sang pelatih yang bernama Gota. Gota adalah orang yang akan membantu merampok bank berikutnya. Sampai kabar penjahat whisky masuk berita televisi karena para pihak kepolisian tidak tahu ciri-ciri Aleti. Yang ia tahu hanya ketika merampok bank meninggalkan bau alkohol, yaitu whisky yang sangat menyengat, dan disebutlah si penjahat whisky. Hari demi hari pun dilalui untuk merampok. Sifat manusia yang bernama keserakahan atau tamak pun mulai merasuki jiwa Aleti. Kembali ke Ladusing, ia menjelaskan bahwa Aleti telah dicap sebagai pahlawan seperti Robin Hood karena ia telah menolong banyak orang yang tidak mampu di kota tersebut. Oleh sebab itu, Ladusing sangat kesal kepada Aleti. Lalu scene berganti di mana Gota sedang asik ngisep anuan, sampai kepatil kan tuh. Lalu terjadi pertandingan skating, tapi dengan pertandingan yang sangat rusuh, Aleti pun terdesak. Gota datang membantunya, dan dari sinilah mereka saling akrab. Lalu aksi merampok bank pun dimulai bersama Gota. Mereka langsung merampok kantor pos saat esok hari. Saat itu juga mereka mendapatkan uang yang sangat banyak, dan keesokan harinya Aleti mencurigai bahwa Gota membocorkan rahasia mereka. Saat perampokan kedua, Gota dan Aleti mengalami hal apes karena mereka sudah dikepung oleh polisi dan warga sekitar. Terjadi aksi kejar-kejaran antara polisi dan mereka berdua. Mereka pun berpencar. Aleti pergi mengambil mobil seorang dan lalu pergi melarikan diri. Lalu Aleti dikejar oleh polisi, mobilnya pun ditembaki sehingga ia kehilangan kendali. Namun ia berhasil lolos dan Aleti pun sudah berada di apartemen. Ia membersihkan bekas luka di pundaknya. Saat itu juga Kata datang menghampiri dan membantu membersihkan lukanya. Lalu scene berganti di mana Gota dan Aleti sedang berada di depan mesin slot. Namun Aleti yang kalah dalam permainan dan duitnya sudah habis, ia mengajak Gota untuk merampok bank yang terakhir kali, itu bank terbesar di negara Hungaria. Mereka pun mulai melancarkan aksinya. Akan tetapi polisi yang sudah berjaga di depan, lalu Aleti menembak kaca dan melarikan diri menaiki taksi. Dan terjadilah aksi pemeriksaan kendaraan di atas jembatan. Mereka pun lompat dari jembatan dan mereka dikejar oleh Ladusing, sehingga Aleti meninggalkan Gota dan pada akhirnya Gota pun tertangkap oleh Ladusing. Aleti pun langsung bergegas meninggalkan kota tersebut atau negara Hungaria. Ia menuju ke perbatasan dan Gota pun diinterogasi oleh paman Ladusing. Saat dipintai keterangan, Gota hanya diam sehingga jalan ninja pun dikeluarkan untuk membuka keterangan dari mulut Gota. Tetapi Gota hanya diam dan setelah 3 jam ia baru memberitahunya. Karena ia telah berjanji kepada Aleti bahwa ketika ketangkep jangan memberikan informasi apapun setelah 3 jam berlalu. Saat Aleti sudah sampai di pos pemeriksaan perbatasan, ia ditangkap karena Gota memberitahu kepada Ladusing bahwa Aleti akan pergi meninggalkan negara Hungaria. Berita pun tersebar bahwa si penjahat whisky telah tertangkap. Teman-teman ice skating pun mengetahui dan Kata juga mengetahui bahwa Aleti adalah penjahat yang dicari di negara tersebut. Beberapa hari pun berlalu. Kata menjenguk Aleti di penjara. Aleti sangat tenang, akan tetapi ketika Aleti meminta bantuan kepada Kata untuk menyewakan pengacara dan menanyakan uang yang diberikan oleh Aleti, Kata hanya diam dan pergi meninggalkan Aleti dengan cowok barunya. Ya begitulah perempuan brek. Sampai akhirnya Aleti sangat kesal, marah serta sedih bahwa perempuan yang selama ini ia bela dan perjuangin mati-matian pergi meninggalkannya begitu saja ketika keadaan sedang buruk. Scene berganti di mana Ladusing menyimpulkan bahwa Aleti akan diberikan hukuman seumur hidup atas kasusnya.
Aleti yang sangat kesal karena banyak kebohongan dugaan atas kasusnya yang disampaikan oleh paman Ladusnya. Aleti pun mengambil kesempatan, yaitu mengambil kabel komputer dan menyobek spray untuk tempat tidurnya, yaitu digunakan untuk melarikan diri. Aleti pun berhasil melarikan diri dari penjara tersebut. Hingga 1 tahun kemudian, Aleti baru berhasil ditangkap kembali dan ia dibebaskan pada tanggal 31 Januari 2012. Dan kehidupan Aleti berubah drastis. Ia mencari uang dengan berdagang karena ia mempelajari ilmu dagang di dalam penjara. Dan film pun udahan. Pesan-pesan dari film ini adalah cari duit yang halal, jangan pernah berpikir kalau kita dapat uang yang banyak dengan waktu yang singkat. Dan yang terakhir, jangan terlalu royal sama perempuan. Nanti kalau ditinggalin pasti nangis, kejar. Hahaha. Yaudah, oke lah, segitu aja filmnya. Jika kalian suka tolong di like dan di subscribe. Sampai ketemu di video selanjutnya. Bye bye.